Tes. Cek satu. Tes 1 2. Cek cek. Cek cek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, keluarga besar almarhum Ibu Lydia Kumala. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah penutupan peti. Sebelumnya kami mewakili tim pastoral GSCS Pakuwon Mall mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibu Lydia Kumala ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan saja yang senantiasa menyertai keluarga yang ditinggalkan. Sebelum kita memulai dan menaikkan satu pujian dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau satukan hati dalam doa. Bapa, malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu sebagai penghiburan kami bagi keluarga yang ditinggalkan, kami mau satukan hati kami untuk memuji kebesaran dan kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini, memberi kekuatan dan pengharapan serta damai sejahtera. Amin. Kita mau naikkan satu pujian, Ajar Kau Tuhan nomor 1. Tak
kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Menyembah Tuhan, tak akan goyah Tuhan. Haleluya, Engkau baik Yesus. Haleluya, Engkau harapan kami, Engkau segalanya. Haleluya, haleluya. Tangan Kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bapak, terima kasih Bapak atas kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa terhadap kami semua. Kami boleh hadir di tempat ini sekalipun kami dalam keadaan duka, tetapi kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sungguh. Acara penghiburan pada malam hari ini, biarlah keluarga diberikan kekuatan, biarlah keluarga diberikan kekuatan, penghiburan dan sukacita yang datangnya hanya daripada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Selamat malam. Hari ini kita semua boleh dapat berkumpul di sini. Saya yakin semua itu bukan suatu kebetulan. Semua itu adalah berkat kasih karunia Tuhan. Sekalipun kita di suasana duka, tapi kami percaya dalam suasana duka sekalipun kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kita. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani 9 ayat yang ke-27.
Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Firman Tuhan juga berkata bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dari semua ayat-ayat yang baru saja saya bacakan, itu semua menunjukkan bahwa manusia itu ada batasnya. Semua itu ada batasnya. Tapi ada satu hal yang sampai hari ini, sampai detik ini kita semua tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Kematian itu tidak pandang bulu. Baik kita tua, muda, kaya, miskin, sakit, sehat, kita tidak ada yang tahu kapan kematian itu boleh datang menjemput kita. Dan kita semua di sini diberikan pesan dari Tuhan akan kematian itu bukan hanya datang ke Ibu Lydia, melainkan bisa saja kepada kita semua. Karena kenapa? Kita semua ini sedang antri. Entah kapan waktunya kita pun tidak ada yang tahu. Mungkin setelah khotbah ini saya sendiri yang dipanggil Tuhan, atau mungkin minggu depan, sebulan lagi, 2 bulan lagi, 10 tahun, 30 tahun lagi, semua itu bisa terjadi. Sebab itu pesan Tuhan pada malam hari ini kepada kita semua yang hadir di tempat ini, mari kita mau mencari Tuhan. Bagaimana keselamatan itu bisa dapat, yang kita dapatkan. Karena kematian itu saya bisa bicarakan bagaikan seperti jarum jam yang kita sendiri tidak tahu kapan berhentinya jarum jam itu. Tapi saya yakin satu saat pasti akan berhenti. Kapan waktunya jarum jam itu berhenti? Pada waktu baterainya udah habis. Kita semua pasti akan dipanggil Tuhan. Tapi kapan? Kita nggak ada yang tahu. Seperti Ibu Lydia Kumala Kristanto di usia yang ke-67 tahun, 67 tahun ya, betul ya? Beliau dipanggil Tuhan. Pada hari Kamis kalau nggak salah, Kamis atau Jumat ya? Betul ya, Kamis ya. Saya dikasih tahu sama pastor gembala kita bahwa Kamis ibu dari ibu pelayan Tuhan kita, Ibu Irawati, Iranita meninggal itu. Sebenarnya kita juga pada sorenya itu saya lagi ngomong-ngomong dengan Pak Thomas. Sebenarnya kita mau besuk ke rumah sakit, tapi ternyata jam 23.20 dikabarin bahwa almarhum sudah meninggal. Itulah kita semua tidak. Tapi yang pasti kematian itu akan menjemput kita entah kapan. Sebab itu mari kita persiapkan diri kita. Yang ada hadir di sini, marilah kita untuk mempersiapkan diri kita. Bagaimana caranya untuk mempersiapkan diri kita? Ada satu, kita harus pastikan bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Tidak ada jalannya. Hanya orang yang datang dari surga tahu jalan untuk pulang ke surga. Dan Yesus telah datang dari surga ke bumi dan pulang ke surga untuk menyediakan tempat yang kita untuk umat yang percaya. Jadi percaya untuk pertama kali itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebelum dipanggil Tuhan. Bukan hanya sampai dipercaya kepada Tuhan, tetapi kita harus mendekat kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita harus mendekat kepada Tuhan Yesus? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita akan pasti menghadapi segala persoalan atau masalah. Itu tidak akan luput. Dan saya percaya, kalau kita hidup mendekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita jalan. Sebab firman Tuhan berkata, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya keselamatan aku dapatkan. Dan yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebelum kita dipanggil Tuhan. Bukan hanya sampai dipercaya, bukan hanya hidup sampai mendekat dengan Tuhan, tetapi kita harus memelihara iman kita sampai di garis akhir. Jangan sampai engkau memulainya dengan baik, tapi engkau mengakhirinya dengan tidak baik. Jangan sampai engkau memulainya dengan percaya, dan engkau mengakhirinya dengan meninggalkan iman percaya. Jangan cuma karena uang, jabatan,
kerjaan, apalagi cinta. Ini untuk yang masih muda-muda. Jangan hanya karena cinta kita meninggalkan kerjaan kita. Itu rugi loh. Karena kenapa? Sebab firman Tuhan berkata bahwa hanya orang yang bertahan sampai pada akhir kesudahnya, dialah yang memperoleh keselamatan. Dan saya yakin percaya bahwa almarhum Ibu Lydia Kumala Kristanto telah menyelesaikan pertandingan dengan memelihara iman sampai ke garis. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu kepada keluarga di depan. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang berduka karena dia akan bersyukur. Dan ada firman Tuhan yang lain berkata bahwa janganlah engkau berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai kebahagiaan. Artinya apa? Di dalam kekristenan kita boleh berduka, tapi jangan berlarut-larut atau berlama-lama. Mengapa kita tidak boleh berduka berlama-lama? Karena yang pertama kita menyadari bahwa semua yang kita miliki di dunia ini bukan milik kita, itu milik Tuhan yang hanya dititipkan kepada kita. Entah itu mobil, rumah, harta, saudara, anak, orang tua, semua itu adalah milik Tuhan. Dan semua itu hanya dititipkan kepada kita. Karena kita datang di dunia, kita semua tahu kita tidak membawa apa-apa. Jadi apapun kalau yang dimiliki oleh Tuhan dan bila tiba waktunya kalau diambil sama Tuhan, kita tidak akan marah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Seperti halnya dengan Ibu Lydia. Ibu Lydia ini adalah milik Tuhan. Dan sudah waktunya, sudah rumahnya sudah jadi. Sebab itu Tuhan memanggil Ibu Lydia untuk tinggal bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa. Makanya kita anak, cucu, menantu, ataupun saudara sudah tidak akan marah kalau mempunyai prinsip seperti itu. Dan kita tidak akan marah kepada Tuhan karena memang Tuhan yang telah ambil yang miliknya Tuhan. Dan kita semua tahu Ibu Lydia adalah milik Tuhan. Selama 67 tahun Tuhan telah menitipkan Ibu Lydia menjadi anak, istri, mama mertua, bahkan sekarang sudah menjadi emak ya, sudah mempunyai cucu 5 ya, itu sudah luar biasa. Sudah mempunyai cucu, sudah dititipkan selama 67 tahun, dan sekarang sudah waktunya Tuhan untuk memanggil Ibu Lydia. Itu karena Tuhan sayang sama Ibu Lydia, dan Ibu Lydia sekarang sudah bersama dengan Bapa di surga. Karena di dalam kekristenan kematian adalah suatu keuntungan. Dan kita semua tahu, kita di dunia ini yang kita takuti itu apa? Hanyalah kematian. Tapi firman Tuhan mengatakan kita orang Kristen tidak perlu takut atas kematian. Karena kematian di dalam kekristenan adalah suatu keuntungan. Amin. Amin. Karena saya yakin percaya Ibu Lydia sudah berbahagia bersama Bapak di surga. Beliau sudah bertemu muka dengan Bapak di surga. Saya sudah melayani beberapa tahun. Saya belum pernah bertemu dengan Bapak. Karena kenapa? Belum waktunya. Tapi kalau sudah tiba waktunya, seperti Ibu Lydia yang sudah dicintai sama Tuhan, ini sudah bertemu tatap muka dengan Tuhan. Dan itulah keuntungan di dalam kekristenan. Karena beliau sekarang sudah tidak perlu memikir apa-apa lagi. Kalau kita di dunia pasti mikirin, aduh hari ini habis ini mau makan apa ya, besok mungkin mau makan apa ya, mungkin harus apa ya. Tapi kalau almarhum sudah berbahagia bersama Tuhan, semuanya sudah diberikan oleh Bapa, semuanya sudah indah. Karena beliau sudah di kerajaan bersama dengan Bapa. Sebab itu pesan saya kepada keluarga, anak, menantu, cucu sudah tidak perlu lagi untuk marah kepada Tuhan. Justru harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena Ibu Lydia sudah bersama dengan Tuhan. Dan kita juga harus mempunyai satu prinsip, yaitu kita harus mempunyai pengharapan. Pengharapan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Di mana suatu saat kita orang percaya Tuhan bahwa kita akan bertemu dengan almarhum Ibu Lydia Kumala Kristanto di rumah Bapa yang di surga. Karena kenapa? Karena kita percaya, saya yakin suatu saat kita pun akan bertemu dengan Tuhan.
Amin. Amin. Ya, pesan saya cukup singkat sampai di situ, dan saya minta tolong untuk Ibu Christine untuk membawakan satu pujian lagi. Kita mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Bapak, kami berterima kasih atas penyertaan yang sungguh luar biasa, khususnya untuk keluarga yang sedang berduka. Kami tahu Bapak, Kau sudah memberikan kekuatan, penghiburan, dan sukacita kepada keluarga dari almarhum Ibu Lydia Kumala Kristanto, boleh sanggup melewati semua persoalan dan apapun yang mereka hadapi nanti. Terima kasih untuk semua kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami, ingatkan kami untuk kami boleh percaya terhadap dan makin mendekat kepada-Mu, dan kami boleh memelihara iman kami hingga sampai di garis akhir. Terima kasih Bapak, berkatilah keluarga yang ditinggalkan, berikan mereka kekuatan sukacita yang datangnya hanya daripada-Mu, dan berkatilah kami semua yang telah hadir di tempat ini. Dan hamba-Mu menyerahkan atas ibadah-ibadah selanjutnya, ibadah besok, kremasi yang akan dilakukan pada jam 1 siang, biarlah Kau saja yang beracara dan Kau sertai hingga sampai acara ini boleh selesai. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa hanya di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mungkin dari keluarga ada satu kata dua kata sebelum acara ibadah. Kita dari Oke. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih atas segala perhatian, kasih, support dan doa dan kedatangan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami semua, sehingga saya patut bersyukur kepada Tuhan karena kakak saya sudah terlepas dari segala sakitnya, terlepas dari segala penderitaannya di dunia ini, dan kakak saya ternyata banyak yang mengasihi, sehingga malam hari ini kita boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan oleh karena segala kebaikannya yang sudah melepaskan dia dari segala sakit penyakitnya. Dan saya yakin dan percaya oleh karena doa, dukungan Bapak Ibu sekalian, dia sudah pasti berbahagia dan hidup damai bersama Tuhan saat ini. Untuk itu saya akan memujikan satu pujian bersama keponakan-keponakan saya yang merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kalau Tuhan yang sudah sungguh baik memelihara kehidupan kakak saya
sampai 67 tahun, apapun yang sudah dialaminya, tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan yang pasti kita tidak bisa menghitung berkatnya yang luar biasa, sehingga hanya ucapan syukur yang akan kami naikkan melalui satu pujian malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati segala kebaikan Bapak Ibu, semua support dan semua perhatian kasih yang sudah Bapak Ibu persembahkan sebagai sahabat, kakak saya, sebagai teman, dan sebagai saudara. Amin. Saya mohon saudara saya, keponakan, cucu keponakan, silakan maju ke depan. Kita akan pujikan satu pujian yang merupakan satu ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Semuanya. Dinus, Catherine. Satu pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Biarlah melalui setiap peristiwa malam hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita ini tinggal sebentar ya, tidak ada yang tahu seperti Pak hamba Tuhan yang sudah katakan tadi, maka kita harus segera menggunakannya dengan sebaik mungkin. Rina. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini pada penghiburan telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.